Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi 4, yaitu Inference of Linear Regression, akan memberikan pemaparan beberapa soal dan pembahasan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ega Wicaksono dengan NIM 012, kemudian ada saya sendiri yaitu Salsabila Nadia dengan NIM 027, kemudian ada Maulida Audrey dengan NIM 043, dan yang terakhir ada M. Fauzan dengan NIM 060. Kita masuk pada soal yang pertama. Sebuah penduga merupakan penduga tak bias jika ekspektasi theta topi sama dengan theta. Dengan menggunakan fakta yang biasa digunakan pada regresi linear sederhana bahwa ekspektasi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Maka, buktikan bahwa beta 0 topi dan beta 1 topi merupakan penduga tak bias dari beta 0 dan beta 1. Kita masuk pada pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas untuk membuktikan beta 0 topi. Kita tahu bahwa beta 0 topi dari hasil estimasi menggunakan metode OLS atau ordinal least square didapatkan bahwa beta 0 topi sama dengan sigma dari 1 sampai n YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi dengan n dikali sigma XI kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari sigma XI. Di awal sudah dijelaskan bahwa penduga dikatakan tak bias jika ekspektasi theta topi sama dengan theta. Maka dalam hal ini kita akan menghitung ekspektasi dari beta 0 topi. Ekspektasi dari beta 0 topi sendiri adalah sigma dari 1 sampai n XI kuadrat dikali sigma dari 1 sampai n ekspektasi YI dikurangi sigma XI dikali sigma XI ekspektasi YI dibagi dengan n dikali sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XI. Di sini, untuk variabel XI, ekspektasinya adalah tetap karena variabel XI dianggap sebagai variabel yang konstan. Sedangkan untuk variabel YI adalah ekspektasi YI dianggap sebagai variabel acak yang memiliki distribusi. Kemudian selanjutnya, kita tahu bahwa ekspektasi YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Maka proses selanjutnya adalah mengganti ekspektasi YI dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali sigma XI. Sehingga menjadi sigma XI kuadrat dalam kurung n beta 0 ditambah beta 1 dikali sigma XI dikurangi sigma XI dikali dalam kurung sigma XI dikali beta 0 ditambah beta 1 XI dibagi dengan n dikali sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XI. Nah, proses selanjutnya adalah menguraikan komponen yang ada di dalam kurung, sehingga didapatkan n beta 0 dikali sigma XI kuadrat ditambah beta 1 dikali sigma XI dikali sigma XI kuadrat dikurangi beta 0 dikali kuadrat dari sigma XI dikurangi beta 1 dikali sigma XI dikali sigma XI kuadrat dibagi dengan penyebut yang sama. Nah, dari proses ini didapatkan komponen yang sama, yaitu beta 1 sigma XI dikali sigma XI kuadrat, namun berbeda tanda, sehingga ketika kita mengoperasikannya akan bernilai 0. Karena ada komponen yang sama, sehingga didapatkan sisa, yaitu n beta 0 dikali sigma XI kuadrat dikurangi beta 0 dikali kuadrat dari sigma XI dibagi dengan penyebutnya tetap sama, yaitu n dikali sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XI. Nah, karena sigma XI kuadrat dan kuadrat dari sigma XI sama-sama memiliki komponen beta 0, maka beta 0 dapat dikeluarkan, sehingga menjadi beta 0 dalam kurung n dikali sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XI, dibagi dengan penyebutnya yaitu n sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XI. Nah, karena penyebut dan pembilangnya sama, yaitu sama-sama memuat n sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma XI, maka dapat dicoret, sehingga tersisa hanya beta 0. Maka terbukti bahwa ekspektasi beta 0 topi sama dengan beta 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa beta 0 topi merupakan penduga tak bias bagi beta 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pembahasan untuk membuktikan bahwa beta 1 topi sama dengan penduga tak bias dari beta 1. Seperti sebelumnya, kita tahu bahwa beta 1 topi dari hasil estimasi menggunakan metode OLS didapatkan beta 1 topi adalah n
sigma dari 1 sampai n xi yi dikurangi sigma xi dikali sigma yi dibagi dengan penyebutnya yaitu n sigma xi kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma xi. Dengan fakta yang kita dapat sebelumnya bahwa penduga dikatakan tak bias jika ekspektasi theta topi sama dengan theta, maka dalam hal ini kita akan menghitung estimasi dari beta 1 topi. Ekspektasi dari beta 1 topi sama dengan n dikali sigma xi, ekspektasi yi dikurangi sigma xi dikali sigma ekspektasi yi dibagi dengan penyebutnya yaitu n sigma xi kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma xi. Sama dengan tadi, xi adalah variabel acak yang dianggap konstan, sedangkan untuk yi adalah variabel acak yang memiliki distribusi. Maaf, tadi xi adalah variabel konstan, bukan variabel acak. Sehingga apabila dibuat ekspektasinya, maka nilai variabel xi adalah tetap. Dan untuk yi, ekspektasinya adalah ekspektasi yi. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ekspektasi yi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 xi. Maka untuk proses selanjutnya, kita akan mengganti ekspektasi yi dengan beta 0 ditambah beta 1 xi. Sehingga didapatkan hasil n dikali sigma xi dikali beta 0 ditambah beta 1 xi dikurangi sigma xi dikali sigma beta 0 ditambah beta 1 xi dibagi dengan penyebutnya yang tetap yaitu n dikali sigma xi kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma xi. Nah, proses selanjutnya adalah menguraikan komponen-komponen yang ada dalam kurung. Dalam hal ini yaitu beta 0 ditambah beta 1 xi. Maka didapatkan n beta 0 dikali sigma xi ditambah n beta 1 sigma xi kuadrat dikurangi n beta 0 dikali sigma xi dikurangi beta 1 dikali kuadrat dari sigma xi dibagi dengan penyebutnya yaitu n sigma xi kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma xi. Nah, dari proses ini didapatkan ada komponen yang sama, yaitu n beta 0 sigma xi. Sehingga apabila dioperasikan, karena mereka bernilai positif dan negatif, maka mereka akan bernilai 0, sehingga tersisa n beta 1 sigma xi kuadrat dikurangi beta 1 dikali sigma xi yang dikuadratkan, dibagi dengan n sigma xi kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma xi. Nah, karena sigma xi kuadrat pada pembilang dan kuadrat dari sigma xi sama-sama memuat beta 1, maka pada pembilang beta 1 dapat dikeluarkan, sehingga menjadi n dikali sigma xi kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma xi. Untuk proses selanjutnya, kita lihat bahwa antara pembilang dan penyebut memiliki komponen yang sama, yaitu n sigma xi kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma xi. Maka kita dapat menyederhanakannya dengan mencoretnya antara pembilang dan penyebut, sehingga tersisa hanya beta 1, sehingga terbukti bahwa ekspektasi beta 1 topi sama dengan beta 1, yang mana dapat disimpulkan bahwa beta 1 topi merupakan penduga tak bias bagi beta 1. Soal 2. Diambil sampel random sebanyak 12 siswa dalam suatu penelitian untuk menentukan hubungan antara nilai prestasi matematika atau Y dan nilai 2 tes, yaitu tes kemampuan geometri atau X1 dan kemampuan aljabar atau X2. Datanya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data pada slide sebelumnya, 1. Lakukan uji asumsi dalam analisis regresi linier dan simpulkan hasilnya. 2. Tentukan persamaan regresi linier dugaannya dan interpretasikan. 3. Ujilah apakah ada pengaruh linier antara nilai prestasi matematika dan nilai 2 tes, yaitu tes kemampuan geometri dan kemampuan aljabar. 4. Manakah di antara dua variabel bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap nilai prestasi matematika? Gunakan alfa 5%. Jawab, untuk yang pertama, lakukan uji asumsi dalam analisis regresi linier. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel respon adalah prestasi matematika atau Y, lalu yang menjadi variabel prediktor adalah kemampuan geometri atau X1 dan kemampuan aljabar atau X2. Untuk mengetahui gambaran dari sebaran data, maka peneliti membuat scatter plot yang tertera pada gambar di samping. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa secara keseluruhan, hubungan antara variabel Y dengan X1 dan X2 terdapat kecenderungan secara linier. Oleh karena itu, peneliti memodelkan hubungan tersebut dengan metode regresi linier berganda. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas residual dengan hipotesis H0, yaitu residual data berdistribusi normal, lalu dengan D1 yaitu
residual data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan output di Minitab, kita peroleh nilai p-value adalah lebih besar dari 0,150. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,150, yang artinya itu lebih dari alfa 5%, maka keputusannya adalah H0 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah residual data berdistribusi normal. Selanjutnya, yang kedua, tentukan persamaan regresi linear dugaannya dan interpretasikan. Untuk memudahkan perhitungan, digunakan tabel pembantu di bawah ini, sehingga diperoleh X1Y, X2Y, X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Selanjutnya, menentukan persamaan regresi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencari nilai sigma X kecil 1 kuadrat sama dengan sigma X besar 1 kuadrat minus sigma X besar 1 dikuadratkan dibagi N sama dengan 1391,736667. Yang kedua, sigma X kecil 2 kuadrat sama dengan sigma X besar 2 kuadrat minus sigma X besar 2 dikuadratkan per N sama dengan 510,3. Yang ketiga, sigma Y kecil kuadrat sama dengan sigma Y besar kuadrat minus sigma Y besar dikuadratkan dibagi N sama dengan 171,3891667. Yang keempat, sigma X kecil 1 Y kecil sama dengan sigma X besar 1 Y besar minus sigma X besar 1 dikali sigma Y besar dibagi N sama dengan 469,5383333. Yang kelima, sigma X kecil 2 Y kecil sama dengan sigma X besar 2 Y besar minus sigma X besar 2 dikali sigma Y besar dibagi N sama dengan 262,38. Yang keenam, sigma X kecil 1, X kecil 2 sama dengan sigma X besar 1, X besar 2 minus sigma X besar 1 dikali sigma X besar 2 dibagi N sama dengan 806,1. Yang ketujuh, Y bar sama dengan sigma Y besar dibagi N sama dengan 17,7583333. Yang kedelapan, X bar 1 sama dengan sigma X besar 1 dibagi N sama dengan 71,41666667. Dan yang terakhir, X bar 2 sama dengan sigma X besar 2 dibagi N sama dengan 77,7. Nilai koefisien regresi yaitu bisa dihitung seperti di bawah ini. Beta topi 1 sama dengan sigma X kecil 2 dikuadratkan. Mohon maaf ralat. Beta topi 1 sama dengan sigma X kecil 2 kuadrat dikali sigma X kecil 1 dikali Y kecil minus sigma X kecil 1 X kecil 2 dikali sigma X kecil 2Y dibagi sigma X kecil 1 kuadrat dikali sigma X2 X kecil 2 kuadrat minus sigma X kecil 1 X kecil 2 dikuadratkan. Diperoleh hasil 0,465200282. Beta topi 2 sama dengan sigma X kecil 1 kuadrat dikali sigma X kecil 2 Y kecil minus sigma X kecil 1 X kecil 2 dikali sigma X kecil 1 Y dibagi sigma X kecil 1 kuadrat dikali sigma X kecil 2 kuadrat minus sigma X kecil 1 X kecil 2 dikuadratkan sama dengan minus 0,220689688. Beta topi 0 sama dengan Y bar minus beta 1 topi X bar 1 ditambah beta 2 topi X bar 2 sama dengan 1,68259,255. Sehingga persamaan regresi linear berganda untuk kasus di atas adalah
Y topi sama dengan 1,68259255 ditambah 0,465200282 minus 0,220689688 Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Pengaruh antara kemampuan geometri atau X1 dan kemampuan aljabar atau X2 terhadap nilai prestasi matematika atau Y yaitu yang pertama, jika variabel kemampuan geometri meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan aljabar tetap, maka nilai prestasi matematika akan meningkat sebesar 0,465200282. Yang kedua, jika variabel kemampuan aljabar meningkat satu satuan dengan asumsi variabel kemampuan geometri tetap, maka nilai prestasi matematika akan menurun 0,220689688. Dan yang terakhir, jika variabel kemampuan geometri dan kemampuan aljabar sama dengan 0, maka nilai prestasi belajar matematika adalah 1,68259255. Hasil perhitungan dengan bantuan software Minitab. Diperoleh output sebagai berikut. Berdasarkan output di atas, maka perhitungan secara manual dan secara software mendapatkan hasil yang sama. Perbedaannya adalah angka di belakang koma, yaitu pada software hanya disajikan 3 angka di belakang koma. Lalu yang ketiga, ujilah apakah ada pengaruh linier antara nilai prestasi matematika dan nilai dari 2 tes, yaitu tes kemampuan geometri dan kemampuan aljabar. Pada kali ini kita menggunakan uji F. Lalu dengan kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu A0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Atau kemampuan geometri dan kemampuan aljabar tidak berpengaruh secara serempak terhadap nilai prestasi matematika. Lalu dengan A1 yaitu minimal ada 1 beta K yang tidak sama dengan 0, dengan K 1 dan 2. Atau kemampuan geometri dan aljabar berpengaruh secara serempak terhadap nilai prestasi matematika. Lalu dengan daerah kritis yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, atau nilai F lebih besar dari F alfa dengan derajat bebas P-1 dikali N P, dengan P adalah jumlah parameter dan N adalah jumlah pengamatan atau jumlah data. Sehingga kita peroleh daerah kritis yaitu p-value kurang dari 5% atau nilai F lebih besar dari 4,26. Selanjutnya kita hitung statistik uji, yaitu ada JKR dengan rumus yaitu beta 1 topi dikali sigma X1Y tambah beta 2 topi kali sigma X2Y. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita sudah peroleh nilai-nilai tersebut, sehingga tinggal kita inputkan saja, sehingga kita peroleh nilai JKR adalah 160,52 sekian. Lalu kita peroleh JKT juga dengan rumus sigma Y kuadrat, kita peroleh 171,38 sekian. Lalu kita juga akan hitung JKG dengan rumus yaitu JKT min JKR. Sehingga kita peroleh JKG yaitu sebesar 10,86 sekian. Selanjutnya kita juga hitung nilai F dengan rumus yaitu JKR per P-1 dibagi JKG per N-P. Tadi kita sudah peroleh nilainya, tinggal kita inputkan sehingga kita peroleh nilai F yaitu sebesar 66,48 sekian. Selanjutnya kita juga hitung nilai R Y1,2 dengan rumus sebagai berikut. Dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita tinggal inputkan sehingga kita peroleh nilainya yaitu sebesar 0,968. Selanjutnya kita juga cari nilai koefisien determinasi, yaitu dengan rumus R tadi dikuadratkan dikali 100%. Sehingga kita peroleh nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 93,7024%. Lalu kita juga hitung p-value-nya dengan hipotesis yang sama. Kita hitung p-value sama dengan 2 kali P F lebih besar dari F hitung. F hitung kita inputkan 66,48 sekian yang sudah kita peroleh tadi. Lalu dengan derajat bebas atau DF 18, kita peroleh nilai p-value sebesar 0,000. Lalu karena nilai F yaitu 66,49 itu lebih besar dari 4,26,
maka keputusannya adalah H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah kemampuan geometri atau X1 dan kemampuan aljabar atau X2 berpengaruh signifikan terhadap nilai prestasi matematika atau Y dengan besar pengaruh sebesar 93,7024%. Selanjutnya kita juga lakukan cross-check dengan perhitungan dengan bantuan software Minitab. Kita peroleh hasil yang sama, yaitu p-value sebesar 66,49, lalu dengan p-value 0,000. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya sama seperti tadi, artinya kemampuan geometri dan kemampuan aljabar berpengaruh signifikan terhadap nilai prestasi matematika. Selanjutnya yang keempat adalah uji individu. Ujilah apakah ada pengaruh linier antara nilai prestasi matematika yang dilambangkan dengan Y dan nilai dua tes, yaitu tes kemampuan geometri yang dilambangkan dengan X1 dan kemampuan aljabar yang dilambangkan dengan X2 dengan menggunakan uji T. Yang pertama untuk beta 1. Di sini pertama-tama kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. Lalu H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0, yaitu adanya pengaruh kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. Selanjutnya kita menentukan daerah kritisnya. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa atau nilai T lebih dari T alfa per 2 dengan derajat bebas, N dikurang P dengan N, jumlah data yaitu sebanyak 12, dan jumlah parameter dengan P, jumlah parameter yang berjumlah 3, sehingga didapat nilai T lebih besar daripada 2,262. Setelah itu kita mencari statistik ujinya. Pertama-tama mencari penduga simpangan baku Y, 12, di mana 12 adalah jumlah data, sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurang beta 1 topi dikali sigma X1 dikali Y dikurang beta 2 topi dikali sigma X2 Y dibagi N dikurang K, sehingga didapat hasil 1,098704,385. Setelah itu, kita mencari korelasi dari X1 dengan X2. Sama dengan rumusnya, sigma X1 dikali X2 dibagi akar dari sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Setelah itu dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapat 0,956 sekian. Setelah itu kita mencari penduga simpangan baku beta 1 topi dengan rumus S Y, 12 dibagi akar sigma X1 kuadrat dikali dengan 1 dikurang R 12 dipangkatkan 2. Setelah itu dimasukkan nilai-nilai dan hasilnya didapatkan 0,1009 sekian. Setelah itu kita mencari nilai uji T. Dengan rumus beta 1 topi dikurang beta 1 per S beta 1 topi. Lalu dimasukkan nilai-nilainya sehingga kita mendapatkan nilai 4,606 sekian. Selanjutnya kita mencari p-value dari beta 1. Dengan p-value sama dengan 2p dikali T lebih besar daripada T hitung sama dengan 2p T didapatkan T hitungnya sebesar 4,606 sekian. Setelah itu dengan DF sama dengan 9 didapatkan hasil p-value sama dengan 0,001278. Sehingga keputusannya karena nilai T sama dengan 4,606
sekian lebih besar daripada 2,262, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah adanya pengaruh signifikan kemampuan geometri terhadap nilai prestasi matematika. Selanjutnya kita menghitung untuk beta 2. Pertama-tama, seperti sebelumnya, kita mencari hipotesisnya. H0 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh kemampuan aljabar terhadap nilai prestasi matematika. H1-nya, beta 2 tidak sama dengan 0, yaitu adanya pengaruh kemampuan aljabar terhadap nilai prestasi matematika. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, atau nilai T lebih besar T alfa dibagi 2 dengan derajat bebas N dikurang P. Lalu didapatkan nilai T 2,262. Selanjutnya, seperti sebelumnya, kita mencari statistik ujinya. Yang pertama, kita mencari penduga simpangan baku Y,12. Didapatkan hasil dengan rumus yang tertera dan sama seperti sebelumnya, sama dengan 1,098704385. Selanjutnya, kita mencari koefisien korelasinya dengan rumus sigma X1 dikali X2 dibagi dengan akar kuadrat sigma X1 kuadrat dibagi sigma X2 kuadrat. Setelah itu dimasukkan nilai dan didapatkan hasil 0,9565 sekian. Selanjutnya kita mencari penduga simpangan baku beta 2 topi. Dengan rumus yang sama, didapatkan hasil 0,16676 sekian. Selanjutnya kita mencari uji T, nilai T. Dengan rumus beta 2 topi dikurang beta 2 dibagi S beta topi 2. Sama dengan didapatkan hasil minus 1,3222 sekian. Selanjutnya kita mencari p-value dari beta 2 dengan rumus 2p T lebih besar daripada T hitung dengan nilai T hitung sebesar minus 1,322 sekian. Dengan DF sama dengan 9 didapatkan hasil p-value sebanyak 0,218694. Sehingga keputusannya karena nilai T sama dengan 4,606 sekian lebih besar dari 2,262, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada pengaruh signifikan kemampuan aljabar terhadap nilai prestasi matematika. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh signifikan adalah kemampuan geometri, sedangkan kemampuan aljabar tidak berpengaruh terhadap nilai prestasi matematika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?